Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin shadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para mustami' rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan, menikmati apa itu nikmat Islam dan iman. Kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin para mustami' rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip satu tema, yaitu tentang barokah. Karena sering kita dengar, bahkan sering kita panjatkan doa seperti di bulan suci Ramadan, ketika kita berdoa di setiap sholat, setelah kita melakukan sholat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat sunnah rawatib, sampai sholat sunnah tarawih dan witir, dan sholat sunat lainnya, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Sehingga kata barokah itu selalu kita dengar dan selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para mustami' rahimakumullah, barokah adalah kata yang diinginkan oleh hampir semua hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang akan mendapat banyak sekali limpahan kebaikan dalam kehidupan. Sehingga barokah adalah kata dan doa yang selalu dan senantiasa kita panjatkan dan kita harapkan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu barokah. Barokah bukanlah cukup dan mencukupi saja, tapi barokah ialah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keadaan yang ada, baik berlimpah ataupun sebaliknya, baik bahagia ataupun kita dalam keadaan susah. Barokah ialah yang disebutkan oleh para ulama salafus soleh, al-barokatuh tazidukum fit ta'ah. Ada yang mengatakan al-barokatuh tazidukum fi ta'atillah. Barokah yang dimaksud adalah barokah yang selalu dan senantiasa menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah barokah.
hidup. Begitu juga hidup kita, hidup yang barokah bukan hanya sehat, tetapi kadang sakit kita membawa barokah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sakitnya Nabi Ayyub alaihi salam. Sakitnya Nabi Ayyub alaihi salam semakin menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah itu tak selalu panjang umur. Terbukti bahwa ada orang yang umurnya pendek, akan tetapi tingkat ketaatannya kepada Allah luar biasa hebatnya, seperti Mus'ab bin Umair. Bagaimana umurnya Mus'ab bin Umair itu yang diprediksikan akan panjang, akan beratus-ratus tahun. Dalam satu kisah diceritakan, akan tetapi Allah mentakdirkan Mus'ab bin Umair umurnya pendek. Akan tetapi di umurnya yang pendek, Mus'ab bin Umair selalu taat dan patuh, dan selalu menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli yaumin wa laylah, di setiap hari dan malam Mus'ab bin Umair selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiada henti. Barokah itu bukan hanya dari tanah yang subur dan panoramanya yang indah, karena tanah yang tandus seperti Mekah punya keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan barokah itu bukan yang komposisi gizinya lengkap, tapi makanan itu mampu mendorong pemakannya menjadi lebih taat setelah dia makan. Maka itulah yang disebut dengan barokah. Hadirin para mustami rahimakumullah. Begitu juga ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita peroleh. Bagaimana kita harapkan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah, selain juga ilmu yang bermanfaat, tapi tentu yang sangat diharapkan adalah ilmu yang barokah. Al-ilmul qalil yazidu fil khair. Ilmu yang sedikit bagaimana selalu membuat penambahan kepada yang banyak, yaitu ilmu yang sedikit selalu membuat kita semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang barokah itu bukan hanya banyak riwayat dan catatan kakinya, tetapi yang barokah ialah yang mampu menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghasilan kita juga begitu. Bagaimana kita berpenghasilan dari pekerjaan kita yang selalu kita kerjakan, seperti yang punya profesi pegawai negeri, yang mempunyai profesi di instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Penghasilan barokah yaitu bukan gaji yang besar dan bertambah, tetapi sejauh mana ia bisa jadi jalan rezeki bagi yang lainnya, dan semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilannya tersebut. Itulah yang disebut dengan penghasilan yang barokah. Begitu juga anak-anak kita, keturunan kita. Bagaimana kita mempunyai keturunan anak-anak yang soleh dan barokah. Anak-anak yang barokah bukanlah anak yang banyak dan anak di saat kecil mereka lucu dan imut, atau setelah dewasa mereka sukses dan memiliki gelar yang luar biasa dan mempunyai pekerjaan dan jabatan yang hebat. Bukan, tetapi anak yang barokah adalah anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di antara mereka ada yang lebih soleh dan tak henti-hentinya mendoakan kedua orang tuanya. Itulah yang disebut dengan
anak yang barokah. Hadirin para mustami' rahimakumullah. Jadi kata barokah adalah kata yang selalu dan sering kita ucapkan dan sering kita dengar di dalam aspek kehidupan, di dalam semua doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama selalu menyebutkan al-barakatuh tazidukum fit ta'ah, yaitu barokah itu tadi adalah barokah yang menambahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan barokah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dari adanya puasa yang kita lakukan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan semata-mata untuk mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya keberkahan itu, maka semua limpahan pahala yang Allah berikan kepada kita dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mendapatkan limpahan keberkahan dalam kehidupan, maka tidak ada lain, kita selalu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita bersosialisasi kepada manusia. Itulah yang disebut dengan barokah. Hadirin para mustami' rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang mendapat kajian pada kesempatan kita kali ini mendapatkan kajian yang membawa sedikit kemanfaatan dan keberkahan kita kepada Allah, sehingga adanya kajian apa itu barokah, kita mengetahui dan selalu berhati-hati maksud dan tujuan kita, doa kita, apa yang kita kerjakan selalu kita waspadai, sehingga dengan sifat kehati-hatian itu kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para mustami' rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan ini dapat tadzkirah, dapat satu peringatan kepada kita semua, sehingga hati kita selalu tawadhu, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, hadana wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.